إلا بالسخاء وحسن الخلق. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Sebelum kita membaca manaqib, saya mau membacakan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, Man akramun nas, siapakah manusia yang paling mulia? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Atqahum, manusia yang paling mulia itu adalah manusia yang paling takwa. Sahabat berkata, Laisa an hadza nas'al, kami tidak bertanya ini. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, Yusuf ibni Nabiillah ibni Khalilillah. Orang yang mulia itu berarti Yusuf, karena dia anak dari Nabi Allah dan anak dari kekasih Allah. Karena Nabi Yusuf itu anak dari Ishak, anak dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sahabat berkata lagi, Laisa an hadza nas'al, kami tidak bertanya ini, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqihu. Kalau begitu, orang yang paling mulia adalah sepaling mulia kalian ketika dahulu zaman jahiliyah, dan ketika dia jadi orang Islam, dia pun jadi orang yang mulia pula, dengan catatan kalau dia paham dengan agama. Kenapa saya mulai dengan hadis ini? Karena yang akan kita bicarakan guru kita, guru sekumpul, baik yang secara langsung pernah belajar atau orang-orang yang belajar tidak langsung tetapi sudah ada wasitah, ada perantara. Saya termasuk orang yang belajar langsung, walaupun tidak murid secara khusus. Saya cuma satu dari sekian ribu manusia yang hadir ketika di majelis, begitu aja. Saya tidak seperti orang-orang yang dahulu yang kadang-kadang ngaji kitabnya itu mungkin 10, 20 atau 30. Saya orang yang datang belakangan. Saya orang yang sekolah Darussalam itu tahun 2000, lulus tahun 2003. Tahun 2005 beliau meninggal dunia. Nah, jadi saya itu di masa beliau yang sudah lumayan sering sakit-sakitan dan lain sebagainya. Tapi tetap satu biji aja kita mendengar ilmu, kita sudah bisa sebetulnya menisbatkan sebagai murid beliau. Bukan untuk menyombongkan diri sama sekali, tetapi hanya untuk tahadus bin nikmat saja. Kita bisa hadir di majelis orang yang mudah-mudahan benar-benar sebagai aulia dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Atau yang tidak langsung itu banyak di antara kawan-kawan kita ini yang dulunya katanya nggak pernah bersekumpul. Ketika haulan tuh berombongan banyak. Kayak mana ya, kayak kami ini. Dulu lagi beliau hidup nggak pernah pergi. Sekarang tiap tahun berangkat terus. Bagaimana? Gak apa-apa. Walaupun tidak belajar langsung, tapi kita pernah belajar dengan orang yang pernah belajar. Itu namanya ada wasitahnya. Gak jadi masalah. Lalu kalau boleh saya ulang, kenapa saya membaca hadis tadi? Karena pertanyaan dari sahabat tadi, Man akramun nas, siapa kira-kira manusia yang paling mulia? Tentu manusia yang dipandangan Allah Subhanahu wa taala mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab tadi, manusia yang paling mulia adalah atqahum, manusia yang paling takwa. Maka kalau hendak mengukur orang itu jadi aulia atau bukan, maka ukurannya orang itu takwa atau tidak. Kalau orang itu takwa, besar kemungkinan orang itu aulia Allah. Baik dia tidak tahu bahwasanya dirinya aulia, karena persyaratan untuk jadi aulia itu cukup. Yang selalu kalau orang baca manaqib
wajib dibaca ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-walinya Allah itu adalah manusia yang la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak pernah bersedih. Kenapa enggak ada takut? Bagaimana mungkin ada orang takut kalau melindungi Tuhan? Kita kalau dikawal 100 orang tentara kira-kira berani enggak? Wah, tantang petenteng. Siapa aja mau menghadang, coba aja 100 tentara ngawal. Bagaimana kalau ada orang dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti khaufun itu enggak ada. Kemudian walahum yahzanun. Aulia itu enggak pernah ada sedih-sedihnya. Bagaimana mungkin bersedih? Dia sudah disayangi oleh Allah Sang Maha Penyayang. Kalau seandainya ada orang lain membenci, enggak ada urusannya. Yang penting Allah pencipta dia sayang. Itu yang jadi aulia itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu tanda hatinya. Lalu selanjutnya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang namanya aulia itu adalah manusia yang beriman. Jadi enggak mungkin aulia itu tidak beriman. Tapi iman ini tidak akan sempurna kecuali diiringi dengan amal saleh. Dan kalimat di sini wa kanu yattaqun. Kalimat wa kanu yattaqun itu orangnya bertakwa. Kalau bertakwa berarti dia mengerjakan amal saleh, meninggalkan kemaksiatan. Maka itulah syarat pertama kalau mau jadi aulia. Yang tidak masuk standar ini gak usah ngaku-ngaku jadi aulia. Rancak teumut masih mikirkan hutang, kalau usah ngaku jadi aulia belum. Rancak sedih lagi kalau cita-cita enggak tercapai, kan usah mengaku jadi aulia. Masih bercampur amaliyah, amal soleh dengan amal salah, kan usah mengaku jadi aulia. Belum masuk kategori sebagai orang yang bertakwa. Kalau beriman pasti kamu sudah beriman ya. Ada mungkin tidak beriman. Itu standarnya. Maka Nabi ketika ditanya siapa orang paling istimewa, maka Nabi menjawab atqahum, manusia yang paling takwa. Maka kita kembali ke cerita kita. Guru Unggul itu kira-kira takwa enggak? Ya tinggal dilihat aja sejarahnya. Bagaimana beliau mengerjakan sesuatu yang sudah diperintahkan Tuhan. Bahkan bukan hanya perintah yang wajib, perintah yang sunnah pun beliau orangnya mulazamah, mengajar, bermaulid, macam-macam hal yang beliau kerjakan. Itu sudah cukup menunjukkan bahwasanya beliau bisa dikategorikan sebagai, kalau dari segi hadis tadi, akramun nas, manusia yang mulia. Kemudian ternyata sahabat tidak bertanya itu yang mereka maksud. Lalu Nabi menjawab yang kedua, manusia yang mulia itu adalah Yusuf ibnu Nabiillah ibni Khalilillah. Manusia yang mulia itu Yusuf, karena Yusuf itu anak Nabi, dan Nabi ini anak dari Nabi lain, Khalil. Yang tadi sudah saya ceritakan, Yusuf itu anak Ishak, Ishak anak Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Lalu apa yang bisa kita ambil? Orang yang mulia itu biasanya, walaupun ini tidak terlalu mutlak lagi ya, orang yang mulia itu biasanya memang turunannya memang turunan orang mulia. Maka kalau kita melihat guru kita juga, beliau juga turunan orang mulia. Maka boleh kita baca, beliau itu anak dari Kiai Haji Abdul Ghani, anak Al-Arif Billah Haji Abdul Manap, kemudian anak Muhammad Samman, kemudian anak dari Haji Muhammad Sa'ad, kemudian anak dari Haji Abdullah, kemudian anak dari Al-Alim Allamah Mufti Haji Muhammad Khalid, kemudian anak dari Al-Alim Allamah Khalifah Haji Hasanuddin, anak dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dari silsilah ini itu sudah cukup juga untuk menjadikan seseorang itu seseorang yang mulia. Memang sekali lagi saya tidak mengatakan ini mutlak, tapi memang biasa orang soleh, karena memang ibarat bibit itu bibit unggul, maka akan muncul juga sesuatu yang itu yang kalau diceritakan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, anak dari orang soleh.
walaupun dipelihara oleh Fir'aun, tetap tumbuh sebagai orang yang soleh. Sebaliknya, di zaman Nabi Musa itu juga ada Musa Samiri, hasil dari sebuah perzinahan, dipelihara oleh siapa? Jibril. Tetap juga jadi nakal, jadi nabi palsu di zaman itu. Jadi turunan ini penting. Makanya Nabi itu nyuruh dia, kalau hendak kawin, yang belum kawin tapi ya, kalau hendak kawin, pilih perempuannya itu perempuan yang salehah. Fasbar bidzatid karibat yada. Pilih perempuan yang agamanya bagus. Sebetulnya bibi dia juga kalau bisa memilih, pilih yang laki-laki yang agamanya bagus. Kenapa? Karena dari bibit yang baik ini akan muncul keturunan-keturunan yang baik. Maka ibarat yang kedua, Gus Kumpul lagi memiliki syarat yang kedua, bahwasanya beliau sebagai orang mulia. Siapa kira-kira yang gak kenal dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari? Dan turunan-turunannya ini luar biasa semua. Jadi wajar kalau beliau sebagai orang yang istimewa. Kemudian yang ketiga, kata sahabat, kami tidak bertanya itu. Lalu Nabi menjawab yang ketiga, orang yang mulia itu adalah orang yang mulia ketika zaman jahiliyah, dan mereka mulia lagi di zaman Islam dengan catatan idza faqihu, apabila mereka alim. Kita nggak ambil jahiliyahnya, tapi yang kita ambil cukup ujungnya. Orang mulia itu orang alim. Nah, ini cocok juga nih. Kira-kira alim gak beliau? Bisa dilihat, beliau punya guru banyak. Di sini diceritakan ada guru ibtidaiyah, ada guru sanawiyah, ada guru aliyah, bahkan ada guru secara pribadi. Dan ini orang-orang istimewa semua. Maka sebetulnya kalau orang mau standarnya sebagai orang aulia juga, ini syarat mutlak juga orangnya harus alim. Sebetulnya kalimat Quran tadi wakanu yattaqun, mereka bertakwa. Tapi tidak mungkin seseorang bisa mencapai ketakwaan yang sempurna kalau tidak diiringi dengan kealiman yang cukup. Karena biar bagaimanapun orang yang jahil itu walaupun rajin ibadahnya, tetap tidak akan ada manfaat sama sekali dari ibadah yang dia lakukan. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Begitu kata kitab Zubat. Setiap orang yang beramal tetapi dia tidak tahu dengan apa yang dia amal, maka amalnya itu ditolak, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu guru sepupu cerita, sebetulnya cerita ini diambil dari kitab Manhajus Sawi. Saya pernah mendengar langsung dari beliau, tetapi sebetulnya di Manhajus Sawi juga ada. Ada seorang abid. Seorang abid itu orang yang rajin betul beribadah. Suatu saat abid itu membeli atana. Atana itu apa? Seekor khimar betina. Cuman khimar betina ini tidak pernah disuruh kerja, gak suruh angkut barang, gak pernah ditunggangi, gak pernah diapa-apain. Maka orang bertanya kepada abid tadi, ini khimar kok gak pernah digunakan, memang untuk apa? Si abid itu bilang, saya membeli khimar ini memang bukan untuk apa-apa. Saya cuma ingin menjaga agar saya, kalau syahwat saya naik, saya bisa berhubungan dengan khimar. Kenapa si abid melakukan sesuatu? Karena menurut abid, kalau kawin dengan perempuan nanti repot, perlu dicarikan duit untuk dia makan, siapkan rumah dan lain sebagainya. Dan itu nanti akan menyita waktu saya untuk beribadah. Lebih baik saya dengan khimar aja. Biar aja dah khimar gak jadi masalah juga. Yang jelas khimar ini tinggal dilepaskan begitu aja, dia makan rumput sendiri, gak ngapa-ngapain, gak usah diongkosi. Jadi tidak menghalangi saya untuk ibadah. Inilah orang jahil, rajin beribadah, ternyata dia melakukan kesalahan fatal. Lalu diceritakan kepada abid, sama aja hukumnya haram berzina dengan manusia dengan haram hukumnya berzina dengan binatang. Lalu apa yang saya maksud dengan cerita ini? Kali lagi, ini juga cerita pernah diceritakan oleh Gus Kumpul, dan saya
Saya juga membaca cerita ini di dalam sekali lagi Manhajus Sawi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang jahil walaupun ahli ibadah sangat rawan dengan kesalahan-kesalahan. Terkadang kesalahan itu tidak dirasakan. Tadi sama seperti si Abid ini yang seolah-olah dia beranggapan ini baik karena kawinnya cuma dengan himar, nggak butuh bekerja, jadi tidak menghalangi ibadah, jadi bisa ibadah terus. Tapi sebetulnya ini kesalahan besar. Lalu kenapa saya cerita ini? Ada orang kadang-kadang demi mengejar ibadah dia tidak sadar bahwasanya dia melakukan kesalahan-kesalahan besar. Ada orang karena misalnya ingin berbuat baik terhadap banyak orang, terkadang dia menghalalkan segala cara demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang penting dapat uang. Saya misalnya mau nyumbang anak yatim misalnya. Tapi karena nggak punya duit, mau nyumbang anak yatim, minta ke semua orang, minta sini. Demi apa? Demi nyumbang anak yatim. Padahal Quran itu cuma memerintahkan, kata Quran yang didikan kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tidak pernah membebani kepada kita kecuali kemampuan kita. Kalau memang kamu mampunya begitu, ya begitu aja. Gak usah harus paksa orang lain. Datang ke rumah si A, kamu kalau nggak ada nyumbang, please bentar lagi ya, 10 Muharram. Kalau nggak ada nyumbang anak yatim, kau berdosa. Terpaksa orang keluarkan duit, nah daripada disuruhnya berdosa, berpaksaan minta duit. Bukankah ini sebuah kesalahan? Benar kita beramar ma'ruf bernahi munkar, ya. Tapi nggak pernah Nabi itu lalu nembak satu, kamu bayar. Nabi cukup bilang, ayo berjuang di jalan Allah. Maka kalau ada orang yang mau nyumbang, sumbang. Karena kalau orang ditodong, itu risikonya besar. Orang serba salah. Beda kalau kita sudah sepakati bersama, ya. Kalau kita sudah ada kesepakatan dan kesepakatannya juga uangnya cicilan. Kalau ada yang meninggal di antara kita sumbangan 20.000 satu orang. Itu kayaknya masalah. Karena itu sudah kesepakatan kita bersama. Nah, itu yang tadi. Dan sebetulnya banyak lagi contoh-contoh lain melakukan kesalahan tanpa dirasa bahwasanya itu adalah sebuah kesalahan. Ini yang penting. Maka orang kalau mau jadi orang aulia itu, maka wajib hukumnya orang itu pintar. Nah, karena takwanya dia, turunan orang baik, kemudian pintar karena memang banyak berguru, maka jadilah beliau itu orang yang takwa, orang yang soleh, sekaligus orang yang zuhud. Saya mau cerita ini cerita beliau sendiri. Saya seringlah mendengar cerita beliau. Dahulu kata beliau lagi musim durian. Ini anak santri termasuk beliau jalan keliling. Ada orang nungguin durian. Duriannya udah ada. Lalu datanglah si santri-santri ini termasuk beliau. Ini yang cerita sekali lagi beliau sendiri. Duduk di pondok si Kaib yang jaga durian. Duriannya sudah ada. Kaib, ini durian siapa nanam? Wah, ya kali ini yang nanam ini kai itu bang. Kaib, kami tahlilah kai pian itu biar dapat rahmat di kubur. Buat tahlilan. Tapi yang minta yang menahlili ini santri. Karena niatan si santri ini bertahlilan supaya dapat durian. Kada helas ada. Ini contoh aja. Lalu bertahlilan, baguyang di hidin pondok. Hari mana? Dalam hati pasti kayak ini beri durian, dan ada mungkin kadang beri durian. Jadi ringkas kesah, selesai tahlilan, didoakan semua sambat aja kait siapa yang mati-mati, dibacakan doa haul. Tapi ini sekali lagi bertahlilannya kan ada salah, tapi mengincar durian orang yang salah. Ya. Tidak satupun di antara kita ini mengatakan bertahlilan, baca la ilaha illallah, baca doa haul itu salah, tuh nggak ada. Tapi niatnya salah dari awal, ngincar durian orang.
Jadi ringkas biasa. Guru sekumpul 4 dia di situ. Lagi itu kawan-kawan dia guru sekumpulnya untuk Habib, Beb, kita tahlilan Beb. Ringkas biasa selesai tahlilan. Disangui berataan durian. Nah, karena jual kai, mau ada mau kai. Jadi dia guru sekumpulnya, kadang makan apa durian itu. Ini durian kada halal. Kenapa? Kaidah terpengaruh dengan la ilaha illallah yang bergantar tadi. Karena memang niat dari awal tidak durian orang. Jika niat hendak berzikir kalau diberi orang durian, halal benar itu. Tapi ini dari awal dah sikat. Kemudian beliau cerita yang lain. Ini itu ajak ke Habib ya waktu itu. Kawan-kawannya Habib. Jadi ada jadi di sana itu di Martapura itu ada bibi Madura. Mungkin ada yang sudah dengar atau pokoknya saya dengar juga ini ya. Ada bibi Madura. Bibi Madura ini punya ikan kanan. Tapi bibi Madura ini takutanan Habib. Babaya hijin datang, Bib, dia dengar apa? Jangan kawanannya. Hah? Dia bibi Madura. Habib rupanya ini. Baru ini lagi ini kuliah ini. Dibungkuskan mekar apa? Mekar tadi gado-gado. Aku jadi izin karena disambut kawanan Habib, panggananya bungkusnya. Bawa kulit, ada makan dalam kihidin. Ini unsur penipuan ini. Lalu apa yang bisa kita ambil dari cerita beliau itu? Artinya orang soleh itu benar-benar menjaga betul apa yang dimakan. Karena seandainya kita mati-matian beribadah, tapi kita nggak pernah menjaga makanan yang kita makan, maka sebetulnya ibadah kita itu juga nggak ada nilainya sama sekali. Berkali-kali saya ceritakan, Abdullah bin Umar berkata, "Lau sallaitum hatta takunu kal hanaya." Seandainya kalian salat dan salat kalian itu menyebabkan kalian bengkok seperti tulang rusuk. Hanaya itu tulang rusuk. Wasumtum hatta takunu kal autar, atau kalian puasa terus sampai tubuh kalian itu seperti tali panah. Ini bukan gagang panahnya, tali panah. Tali panah itu halus banget, artinya kurus kerempeng itu maksudnya. Sembahyang sampai bungkuk, lalu puasa sampai kurus kering. Lam yatakabbalallahu minkum dzalik. Allah tetap tidak akan pernah menerima apa yang kalian kerjakan, puasa yang banyak, salat yang banyak, illa biwar'in hajiz, kecuali itu diiringi dengan kewaraan yang bisa menjaga kalian. Kalau artinya kamu ibadah luar biasa, tapi makanan kalian tidak dijaga dengan baik, sebetulnya kalian tidak berbuat apa-apa sebetulnya. Itu yang jadi orang dahulu itu, seandainya ibadah sedikit gak jadi masalah. Yang paling penting yang haram benar-benar ditinggalkan. Kemudian kita cerita lagi tentang beliau. Beliau ini digambarkan bahwasanya beliau orang yang mahfuz. Arti mahfuz itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada penjagaan itu langsung dari Allah, ada penjagaan itu kadang-kadang penjagaan dari guru-guru beliau. Kalau di dalam manaqib ini diceritakan, beliau mau ke pasar ditegur oleh pamannya, guru Saman Mulia, ditegur. Ketika beliau main-main pelepah itu batang pisang, ditegur oleh bapaknya. Karena batang pisang itu daripada dibikin main-mainan, katanya bisa dibikin makanan. Itu namanya penjagaan lahiriah dari seorang paman, dari seorang bapak, dari seorang ibu dan lain sebagainya. Ada juga mahfuz itu penjagaannya langsung dari Tuhan. Seperti orang rata-rata umum, biasanya orang mau juga hiburan. Kalau anak-anak sekarang mungkin mau main HP, ya, ke warnet. Kalau dahulu orang nonton bioskop, suatu saat terus kumpul ini diajaki oleh orang nonton bioskop. Ya, anak kecil secara umum kalau disuruh nonton mau. Cerita pergi nonton.
Tapi ketika sampai di tempat nonton, ternyata bioskopnya kebakaran. Itu namanya penjagaan dari Tuhan. Karena jadi nonton. Beberapa saat kemudian karena nggak nonton layar tancap pulang. Ketika mau nonton layar tancap itu berarti di lapangan. Kalau bioskop biasanya gedung ya. Kalau ini layar tancap di lapangan. Di lapangan ada belapik, bawa lapik masing-masing. Biasanya orang duduk di rumput aja. Maka duduklah beliau di rumput. Ternyata bapak yang duduk di rumput pas keduduki kami orang. Nggak ada mau berbau. Ini orang di mana-mana kok kami aja sembarangan aja. Duduk basah salawar karena kami belum lagi nonton, mau ada mau bulik karena salawar basah karena kami. Itu namanya mahfuz, penjagaan dari Tuhan. Ini ada yang menjaga lagi kan? Tapi tetap kada jadi lawan kemaksiatan itu tetap kada jadi. Ini sekali lagi halus. Nah, maka sebetulnya kalau ditanya-tanya wajar nggak kalau orang seperti itu yang sejak kecilnya memang sudah ada tanda-tanda yang memang tanda-tanda itu memang di luar dari kebiasaan adat manusia. Kemudian beliau punya nasihat-nasihat, dan nasihat yang paling sering sebetulnya beliau nasihatkan yang pertama adalah jangan pernah jadi orang pelit. Kenapa? Karena pelit itu kata beliau adalah satu penyakit yang paling lambat hilang. Kalau seandainya pelit itu hilang, maka seluruhnya penyakit-penyakit yang lain berarti sudah hilang. Dan beliau sering sekali sebetulnya, kalau kita sering mendengar tanda wali itu kata beliau pemurah tidak memarah. Kalau yang sering dengar manaqib beliau atau yang dahulu pernah hadir di sana, maka sering sekali beliau bilang pemurah tidak pemarah itu tanda wali. Dan ini pun sebetulnya tanda wali yang beliau ambil ini diambil dari hadis. Kalau di dalam kitab Al-Mursyidul Abid, ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin, itu Imam Ghazali menukil hadis Rasulullah SAW, ma jabalallahu waliyan illa bis-safa wa husnul khuluq. Allah tidak akan pernah menjadikan seseorang menjadi aulia kecuali satu, orangnya pemurah, yang kedua orangnya baik akhlaknya. Kalau pemurah dan baik akhlak, maka Rasulullah bilang pemurah tidak pemarah. Karena kalau pemarahan berarti akhlaknya ada baik. Beliau tuh tenang. Itu yang jadi kalau kita melihat di ujung-ujung yang saya ketemu ya, beliau itu banyak dikritik orang, apalagi ketika musafahah itu terjadi. Ya, musafahah terjadi di mana-mana orang bilang ada tarifnya. Saya waktu itu di sana dan saya tahu persis ketika beliau bilang musafahah itu tidak ada tarifnya. Tapi kalau mau memberi guru silahkan. Beliau selalu membaca ayat idza najaitumur rasul faqaddimu baina yadaykum sadaqah. Itu ayat yang beliau baca. Kalau kamu mau bertanya kepada rasul, maka dahulukan kepada rasul itu sedekah. Jadi tidak bayar, tidak ditentukan, tapi kalau mau memberi ke guru silahkan. Tapi kan yang di luaran sudah macam-macam tuh. Kalau mau yang biasa 4 juta, kalau mau yang istimewa 7 juta, ya, dan lain sebagainya. Dan waktu itu beliau berkata, kalau pakai tarif itu kayaknya makan soto, kata beliau. Kalau pakai telur 5.000, kalau nggak pakai telur 4.000. Masa musafahah pakai tarif? Enggak. Nah, tapi isunya di mana-mana seperti itu. Ya, tapi sudahlah, itu ujian. Manusia memang butuh ujian. Maka sebetulnya semakin tinggi seseorang, maka ujiannya pasti yang semakin berat. Itu normal aja. Dan beliau santai aja dengan itu. Sama ketika maulidan dibid'ah-bid'ahkan. Misalnya orang beburdahan dibid'ah-bid'ahkan. Banyak ya sekarang orang membid'ah-bid'ahkan. Beliau tidak termasuk orang yang banyak ngurusi orang lain. Maka nasihat beliau selanjutnya sebetulnya, jadi orang itu ngaji dan amal, itu aja. Kamu tuntut ilmu, habis itu kamu amalkan. Gak usah peduli dengan urusan orang lain. Beliau selalu bilang waktu itu, kata beliau,
Kalau seandainya kita berbeda dengan orang lain dari segi agama, maka ayat yang kita pakai lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, sedangkan bagiku adalah agamaku. Tapi kalau seandainya kita berbeda dengan orang lain, sama-sama Islam, tapi berbeda amalia, berbeda madhab, berbeda mungkin keyakinan dalam istilah amal ibadah dan lain sebagainya, maka prinsip yang kita pegang, kata beliau, lana a'maluna wa lakum a'malukum. Amal saya akan kembali kepada saya, amal kamu akan kembali kepada kamu. Jadi tidak usah banyak-banyak berurusan. Jangan gara-gara maulid berkelahi. Yang suka maulid silakan maulidan, yang kalau usah maulid silakan gak usah maulidan. Oh, usah banyak cerewet. Yang suka budahan silakan berbudahan, yang ada mau berbudahan karena dianggap bid'ah silakan tinggalkan. Kalau orang menyambat wah itu bid'ah, biarkan aja terjadi masalah. Begini, amal kita akan kembali kepada kita, amal orang akan kembali kepada orang lain. Maka beliau menyuruh manusia ini, kalau perintah beliau itu jangan bakhil. Dan beliau termasuk orang yang selalu didokterkan jangan bakhil. Karena kalau beliau itu mengerjakan sesuatu, biasanya beliau memerintahkan sesuatu lalu beliau kerjakan dahulu. Itu kan banyak cerita sekarang yang menunjukkan bahwasanya istri dari guru-guru beliau, apalagi kalau gurunya masih hidup, istri dari guru-guru beliau santuni itu. Kenapa? Itu sebetulnya hanya tujuan berbakti kepada guru yang ada. Karena memang sebetulnya kedurhakaan terhadap guru itu adalah kedurhakaan yang tidak ada taubatnya. Kalau guru saya ini selalu bilang, itu kata guru sekumpul. Sebetulnya guru sekumpul pun menurutnya dari kitab. Itu kalau di Manhaj Sawi juga ada itu kalimat uqul ustad la taubatalahu. Durhaka terhadap guru itu adalah kedurhakaan yang tidak ada taubat. Karena kalau sudah sekali menyakiti hati guru, payah. Lalu siapa tuh yang namanya guru? Ya guru kita. Nah, kemudian nasihat beliau yang juga sering beliau ucapkan adalah jangan pernah kita itu terlena dengan karamat. Jadi karamat itu sesuatu yang di luar kebiasaan, itu bukan sesuatu yang istimewa, tapi itu juga ujian. Kalau orang terhenti dengan karamat, maka orang gak sampai juga kemana-mana. Kalau di dalam manaqib ini, saya pun mendengar langsung cerita beliau. Kata beliau, dahulu lagi jalan-jalan rumput, batu, itu ucapkan salam dan bilang, saya untuk ini, saya untuk ini. Misalnya sakit perut, ini ambil aja nih rumput saya, insya Allah berhenti sakit perut. Tapi beliau gak pernah peduli dengan itu. Itu sesuatu yang namanya khariqul adat. Tapi sekali lagi, karamat itu bukan itu. Kalau kita membaca hikam, saya bacakan hikamnya. Rubama rusikal karamah ay al-amru al-khaliqul adah man lam takmul lahu istiqamah. Terkadang karamat dalam artian sesuatu yang di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan itu misalnya orang bisa terbang, orang bisa jalan, orang bisa mengadakan sesuatu yang seharusnya nggak ada. Itu sesuatu yang khariqul adat. Terkadang karamat yang model itu diberikan Tuhan kepada orang yang man lam takmul lahu istiqamah, orang yang istiqamahnya enggak sempurna. Orang itu masih ibadahnya kadang-kadang kencang, kadang-kadang kendor, kadang-kadang jauh dari maksiat, tapi kadang-kadang masih mengerjakan maksiat. Tapi terkadang orang yang seperti itu bisa dapat keistimewaan. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Athaillah di dalam hikamnya, fala yang bagi lil muridi ayyatanya biha. Jangan pernah bagi orang-orang murid itu artinya orang yang menghendaki jalan akhirat, orang yang hendak wasil lawan Tuhan. Jangan pernah bagi orang-orang yang seperti itu memperdulikan dengan karamat. Gak boleh karamat itu dianggap istimewa. Wa yaqarru bi zuhuriha. Jangan pernah tertipu dengan adanya karamat ala yadihi, atas dirinya. Kenapa? Bi annaha hina idin. Karena karamat ketika seseorang belum sempurna takwanya, ketika itu rubbama kanat ma'unah, barangkali sesuatu yang di luar adat itu adalah pertolongan dari Tuhan, atau istidrajat, atau barangkali juga itu bukan hanya ma'unah tetapi itu istidraj. Jadi kalau kamu sakti, itu tidak menunjukkan kamu itu wali, tapi boleh jadi kamu ditolong Tuhan, tapi boleh jadi juga kamu diistidraj Tuhan, dilanjur Tuhan. Subuh tadi sembahyang kesiangan aja,
Bapak kawan-kawan, rasanya perut ini lapar, hendak makan padang. Datanglah seorang matok lawang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, guru. Ini bacakan doa selamat. 5 bungkus nasi padang. Coba pada halang ini antara aku nek wali. Padahal subuh tadi kesiangan. Itu lain karamat itu istidraj. Aku tuh rancak di rumah, tapi lain karamat ya. Biar tuh meni bini terus aku masakin. Padahal aku belum lapar aja gara-garanya. Pada lawas ada orang atau ngantari makanan. Jadi bini kok, wah parah doa apa? Kayaknya harat dah. Kebetulan orang minta doa haul. Kayaknya harat. Tadi disuruh ada pemasak karena belum lapar. Bukan tahu ada orang datang hendak ngantari aja. Dia tahu lalu. Tapi bini bergaya juga tahu begini pada seorang akal juga. Jadi kita ulang ya. Nah, jadi boleh jadi karamat, boleh jadi maunah, boleh jadi istidraj. La karamatan. Jadi yang model seperti itu bukan karamat. Fal karamatul hakikiyah, bermula karamat yang sebenar-benar karamat. Arti karamat itu kemuliaan yang datang dari Allah. Bermula karamat yang sebenar-benarnya dia kamalul istiqamah. Kalau manusia itu bisa sempurna dalam istiqamah. Wa marja'uha, bermula rujukannya orang istiqamah itu ila amrain, 2 hal. Yang pertama, sihhatul imani billah wa ittiba'u ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Yang namanya istiqamah itu 2 hal. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahir dan batin. Kerjaan Rasulullah apa? Kerjaan Rasulullah itu pasti yang baik-baik. Niatnya Rasulullah pasti yang baik-baik karena dilatar belakangi iman. Maka kalau kamu amaliyah kamu baik, niat kamu baik, dilatar belakangi iman, berarti kamu orang yang ahlul istiqamah. Maka kamu termasuk orang yang paling istimewa. Ya. Jadi arti istiqamah itu sekali lagi kalau menurut hikam 2 hal. Imannya sempurna, kemudian apa yang dia lakukan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Jadi jangan diartikan istiqamah itu tetap, apalagi cuma tetap duduk. Gurunya tetap duduknya di muka terus gitu ya. Ikam itu jangan mengartikan istiqamah itu tetap, itu bukan. Karena kalau diartikan tetap, itu kadang-kadang sesuatu itu malah makruh hukumnya. Ikam di masjid, lalu ikam duduk terus di tihang. Pokoknya tiap Jumat di tihang terus. Sembahyang 5 waktu di tihang terus. Itu seolah-olah yang di tihang itu kayaknya ikam nyewa. Orang lain berpikir hendak duduk ke situ. Sudah nih sembahyang sudah siap dilaksanakan. Orang mulai dulu. Ada kadang seadul nih. Biasanya seadul bang di sini. Asalnya kayaknya punya seadul. Padahal masjid itu punya umum. Maka kalau kita melihat di fikih, ya, kalau kita melihat di fikih, duduk ada berpindah-pindah itu makruh hukumnya. Tapi jar orang sebagian, wah itu istiqamahnya mantap karena balik. Kayak itu. Makanya istiqamah itu rujuk kepada apa kata ulama, apa kata Nabi, apa kata Allah. Itu baru. Jangan apa kata kita. Karena apa kata kita itu kadang-kadang bukan itu yang dimaksudkan. Jadi kalau istiqamah duduknya aja kada balik alih, buat pengajian misalnya. Pokoknya pada mau bisa di situ terus. Pas ikam kada hadir, tetap kosong di situ. Yang lain siap bersasak di situ. Ada ampunnya katanya. Memang ini nukar situ. Ada lah. Nah, tapi itulah sudah kadang-kadang orang salah dalam terusan. Fal wajibu 'alal murid, maka kewajiban atas orang yang ingin mendekatkan diri benar-benar kepada Allah, Allah yukhlisa illa 'alaiha, jangan ada keinginan apa-apa kecuali hanya ingin agar bisa jadi orang istiqamah. Itu yang paling penting. Karena yang lain-lain ini kadang-kadang tipuan. Mengajar misalnya. Mengajar itu jangan lalu diartikan bahwasanya ini sebuah karamah, sebuah kemuliaan, belum tentu. Kalau ikam mengajarnya di latar belakangi iman,
lalu meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hanya memberi tanpa pernah berharap, maka itu benar. Tapi kalau cuma mengajar itu semakin banyak mengajar, semakin kayaknya semakin hebat. Dahulu undangan sekali seminggu, wah ini sehari 3 kali undangan, ceramah terus siang sore malam, siang sore malam. Beranggapan aku nih hebat sudah. Itu hebat kalau kita mengajarnya bukan karena yang lain, tapi hanya karena Allah. Tapi kalau cuman wah ini kalau dahulu cari duit seminggu itu 1 juta ngalir mana, wah ini 1 juta sehari jadi hebat kan. Itu kada ada istiqomah, itu lain tuh. Itu kada ada apa-apa. Jadi banyak job itu jangan diartikan sudah dimuliakan Tuhan. Kalau banyak job lalu dilakukan karena Allah baru istimewa. Tapi kalau cuma banyak job aja, pikiran di sini kalau pengajian kayak aku nih, aku udah tahu di sini pengajian sekian, di sini sekian, di sini sekian. Ada yang rutin, ada jobang di sini parai, di sini bisa parai tapi bisa ganal, bisa juga. Kalau itu yang dipikirkan, ada kemana-mana berpuluh-puluh tahun pengajian, tak ada artinya. Dia di tempat, bahkan mungkin semakin banyak mengajar, semakin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini berkali-kali saya bilang, al-amalu surun qaimun wa ruhuhu niyatul ikhlas. Amal yang kita perbuat ini itu cuma seperti jasad, tidak ada nilai sama sekali. Jasad ini hanya bisa bernilai kalau dia punya roh. Sedangkan roh dari jasad ini, kalau roh dari amal saleh kita adalah, maka semakin seseorang beramal tapi tidak dilatar sebelakangi lantaran sebuah keikhlasan, maka sebetulnya amalnya itu bangkai semua. Maka semakin banyak amalnya, maka semakin banyak bangkainya. Kalau semakin banyak bangkainya, maka semakin bau. Ayam mati 1 bau, tapi gak terlalu bau dengan ayam mati 100 busuk semua. Mana kira-kira baunya? Banyak benar amal. Jadi imam iya, jadi khatib iya, jadi guru iya, jadi pembaca maulid iya, jadi iya bertahan. Cuma semuaan. Kalau ada duit, maaf aja. Belum apa-apa, uangnya piro. Itu sekali lagi kada kemana-mana. Kita ulang. Fal wajibu 'alal murid, maka kewajiban bagi seorang yang menghendaki akhirat, Allah yuhrisa illa 'alaiha, jangan pernah ada keinginan kecuali hanya ingin jadi orang yang istiqamah. Istiqamah di dalam iman, di dalam istiqamah di dalam kebaikan. Wala yakunu lahu himmatun illa fil wusul ilaiha. Jangan pernah ada niat kecuali hanya untuk mendapatkan istiqamah itu. Wa ammal karamatu bi makna kharqil adah fala ibrata biha indal muhabbikin. Adapun karamat yang dalam artian sesuatu yang di luar dari kebiasaan, maka itu tidak ada dipandang sama sekali untuk orang-orang yang muhabbib. Bagi para aulia-aulia yang benar, maka karamat yang bisa mengadakan sesuatu atau mentiadakan sesuatu, bisa tahu hati orang, bisa macam-macam, itu nggak ada apa-apanya. Karena kadang-kadang dukun juga bisa tahu itu, ya. Orang saleh juga bisa itu. Tapi kalau orang soleh yang istiqamah namanya karamat. Tapi kalau dukun sesuatu yang kharikun lil adat namanya istidraj. Saya sudah terbiasa tidak membaca manaqib itu seperti kebanyakan orang. Saya selalu hanya mengambil inti sarinya saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saling bilang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam min al-abad wa tabi'ani ya Allah bihamdika min al-hajat wa tadhuruna bihamdika min sayyi'at wa tanfa'una bi'ilmika ala darajati tuballighuna bi aqsal ghayat min jahdi al-khairat bil hayati wa ba'da al-mamati ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan bil jasad wa zinatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bihi sakarat al-maut wa najatan
والهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء والوباء ودرك النار ودرك الشقاء وسوء الغلاء وشماتة الأعداء اللهم اصرف عنا هذا البلاء اللهم اصرف عنا هذا الوباء اللهم اصرف عنا هذا الوباء مكان sekeluarga من الحاضرين والحاضرات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا